Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya untuk pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah mengetahui tentang apa itu objek IPA dan penamatannya pada kehidupan sehari-hari dan besaran pokok dan besaran turunan. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Macam-macam alat ukur dari besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan suhu. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Jadi kita mulai saja ya. Alat ukur. Alat ukur yang pertama kita bahas adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada mistar, atau kita lebih sering menyebutnya dengan penggaris gitu ya, tapi aslinya itu namanya mistar. Mistar itu mempunyai ketelitian sebesar 0,5 mm karena skalanya itu terkecilnya milimeter. Ini ada kedudukan yang benar saat membaca skala mistar. Jadi posisi yang benar adalah harus tegak lurus, tidak boleh miring ke kanan atau miring ke kiri karena nanti akan mempengaruhi pengukurannya jadi bergeser, jadi tidak tepat. Seperti itu ya anak-anak. Jadi seperti gambar itu, posisinya benar harus tegak lurus. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis dan mengukur diameter suatu benda. Dapat diamati ya, itu ada bagian-bagiannya. Yang bagian atas itu adalah rahang tetap dan bagian bawah itu adalah rahang bawah. Dan mempunyai ketelitian berapa anak-anak? Ketelitian jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Itu adalah bagian-bagiannya ya, rahang tetap atas, rahang bawah, skala utama, skala nonius. Seperti itu ya anak-anak, dicermati baik-baik. Nah, lantas bagaimana cara mengukur dan pembacaan skala jangka sorong? Jadi misalnya kita mengukur diameter luar dari sebuah benda, nanti kita jepitkan di bagian rahang bawah itu. Selanjutnya benda itu kita jepit dan kita kunci dengan memutar skru pengunci. Kemudian dibaca skalanya dengan cara skala tetap ditambah dengan skala nonius. Nah, ini misalnya di contoh skala utamanya 4,2 ditambah skala noniusnya 0,05. Jadi ketebalan benda itu adalah 4,25. Alat yang selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Nah, mikrometer skrup ini dapat digunakan untuk mengukur benda dengan ukuran yang kecil dan tipis seperti ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Jadi benda yang diukur dijepitkan di bagian landasan dan skrupnya itu ya. Cara pembacaannya tetap sama dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Kita perhatikan contohnya. 3,5 itu skala utamanya ditambah skala noniusnya menunjukkan angka 12, tetapi
ketelitiannya 0,01, jadi 0,12. Jadi kalau dihitung 3,62 mm sama dengan 0,362 cm. Kita sudah mengetahui tentang alat ukur panjang. Sekarang kita lanjutkan ke alat ukur massa. Alat ukur massa ini misalnya neraca. Neraca ada macam-macam. Yang pertama ada neraca sama lengan. Neraca ini dilengkapi dengan beberapa anak timbang. Sebelum digunakan, neraca harus dalam keadaan yang setimbang, yaitu dengan memutar skru pengatur. Ketelitiannya adalah 0,1 gram. Ini biasanya digunakan untuk mengukur emas, jadi digunakan oleh pedagang emas. Selanjutnya ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini memiliki ketelitian 0,01 gram. Selanjutnya ada neraca 4 lengan, seperti yang ada di gambar itu, neraca 4 lengan. Nah, ini ada contoh dari neraca 3 lengan atau neraca Ohaus. Ini lengan dengan cara pembacaannya lengan depan ditambah lengan tengah ditambah lengan belakang. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Posisi anting depan itu adalah 5,5 gram. Posisi anting tengah itu adalah 20 gram. Dan posisi anting belakang adalah 200 gram. Kita jumlahkan semuanya, yaitu berat benda itu adalah 225,5 gram. Kita lanjutkan ke alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini yang pertama ada stopwatch. Stopwatch mekanis memiliki ketelitian 0,1 detik, tapi yang elektronik bisa memiliki ketelitian 0,001 sekon. Selanjutnya ada jam tangan. Jam tangan atau arloji itu memiliki ketelitian 1 sekon atau 1 detik. Ada lagi nih contoh satu lagi, jam atau cesium. Alat ini dibuat dengan ketelitian 1 detik tiap 3000 tahun. Artinya kesalahan pengukuran jam ini kira-kira 1 detik dalam kurun waktu 3000 tahun. Kita lanjutkan ke alat ukur suhu. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi, tangan kita itu tidak bisa menyatakan suhu benda. Misalnya, kita mencelupkan ke air yang dingin, air yang hangat, dan air biasa. Kita bisa merasakannya, itu air dingin, itu air hangat, tetapi tidak bisa mengukur pastinya ini berapa derajat. Seperti itu ya anak-anak, hanya bisa mendeteksi panas atau dinginnya dari benda. Begitu ya anak-anak. Jadi apa sih alat ukur suhu itu? Alat ukur suhu adalah termometer. Jadi termometer itu bisa untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Prinsip kerjanya itu adalah volume zat akan berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Naik turunnya volume zat itulah yang dijadikan sebagai acuan menentukan suhu benda. Prinsip dasar pembuatannya itu adalah dengan perubahan volume zat cair jika dipanaskan. Termometer yang berada di laboratorium dibuat dari tabung kaca yang berisi zat cair. Zat cair yang biasa digunakan itu adalah air raksa dan alkohol. Jadi ada beberapa keunggulan dari air raksa sebagai pengisi tabung termometer, yaitu yang pertama tidak membasahi dinding, yang kedua titik bekunya rendah, yang ketiga titik didihnya tinggi,
sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu yang rendah dan suhu yang tinggi. Yang keempat adalah cepat menerima dan melepaskan kalor. Yang kelima yaitu memuai dengan teratur. Nah, ini ada perbandingan skala termometer. Skala termometer itu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau Celsius berarti titik bekunya adalah 0 sampai titik didihnya 100. Reaumur titik bekunya 0 sampai 80. Fahrenheit 32, titik bekunya titik didihnya 212. Kelvin itu 273 titik bekunya dan titik didihnya adalah 373 derajat. Nah, ini ada cara untuk membandingkan perubahan suhu interval dari kedua titik tetap masing-masing termometer. Jadi hubungannya seperti itu. Tx min xb per xa min xb sama dengan ty min yb per ya min yb. Jadi untuk mengetahui titik tetap bawah dan titik tetap atas suatu benda. Nah, ini Ustazah ada pertanyaan tentang hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah berapa sentimeter. Nah, ini ada angka yang di atasnya. Skala utamanya berarti kan itu 4,3 ya. Selanjutnya yang di bawah kita cari yang berhimpitan. Yang berhimpitan di angka 5. Skala utamanya berarti 4,3. Skala noniusnya 0,05 dan dijumlahkan menjadi 4,35. Nah, ini ada soal tentang pembacaan mikrometer sekrup. Caranya bagaimana anak-anak? Skala utama ditambahkan skala noniusnya. Skala utamanya berapa itu? Angka 5, 6, 7, 8. Berarti 8 mm ditambah skala noniusnya menunjukkan angka 12 yang lurus. Jadi 8 ditambah 0,12 menjadi 8,12 mm. Kita akan membahas tentang satuan internasional untuk panjang. Jadi dalam satuan internasional atau SI itu dinyatakan dalam meter. 1 meter itu didefinisikan jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/29979 sekian sekon. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, satuan panjang itu dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan. Jadi 1 desimeter, 1 cm, 1 mm, 1 dekameter, 1 hektometer, 1 kilometer. Dan itu untuk memudahkan dalam melakukan konversi satu satuan SI ke satuan yang lainnya dengan menggunakan tangga satuan besaran panjang. Selanjutnya ada satuan internasional untuk massa. Jadi satuan internasional untuk massa adalah kilogram atau kg. Jadi 1 kilogram itu didefinisikan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini satuan massa ya. Jadi berbagai 1 ton sama dengan 1000 kilo, 1 kuintal sama dengan 100 kilo, 1 hektogram sama dengan 1 ons. Ini sudah dibahas di pelajaran matematika ya anak-anak. Sudah pada paham kan? Sekarang satuan internasional untuk waktu. Apa sih satuan internasional untuk waktu? Adalah sekon. Selanjutnya 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 jam sama dengan berapa sekon? 3600. 1 hari sama dengan 24 jam sama dengan 1440 menit dan 86.400 sekon. Nah, ini cara mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Ini tangga konversi panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, sampai milimeter. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, ini satuan luas. Tangga konversi satuan luas. Ada kilometer persegi, hektometer persegi, sampai ke bawah itu milimeter persegi.
segi. Kalau turun dikali 100, kalau naik dibagi 100. Nah, kalau tangga konversi volume ini dari kilometer kubik sampai milimeter kubik. Kalau turun dibagi 1000, kalau naik dibagi 1000. Ternyata kita belajar banyak ya hari ini anak-anak. Kita sudah belajar alat ukur, terus satuan. Selanjutnya ada konversi satuan panjang, masa, waktu, dan suhu. Ada bermacam-macam. Tidak terasa hampir satu bab ini kita sudah selesaikan dengan baik. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan kepada ustazah. Karena nanti